Kembali lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu, dan tertegang. Dimana lagi kalau bukan di channel Bacot. Crop. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Hellfest. Hellfest ya? Ya, bukan daerah jalan di kota Medan, Bang ya. Itu Hellfest. Produksi pada tahun 2018 dijamin akan membuat kamu ngerasa takut kalau berada di taman bermain rumah bordir. Waduh, ini berat nih yang kita bahas nih Bang ya, rumah bordir ya. Ya, rumah hantu harusnya sebenarnya. Hellfest adalah sebuah taman hiburan bertema horor. Lucu ya. Di awal cerita ada sekawan cabe-cabean Amerika sedang menikmati wahana rumah hantu di Hellfest. Mereka pun takut-takut manja menjelajahi wahana tersebut. Belum lagi lihat pocong, kuntilanak, dan kawan-kawannya udah pada takut nih mereka, Henan. Dan di saat mereka sedang dikagetkan, nggak sampai latah sih, kayak ayam gitu ya. Salah satu cabe-cabean tersebut terpisah dari teman-temannya. Dan dia diikuti nih guys oleh salah satu talent hantu di Hellfest yang memakai topeng putih. Saat dia melihat sosok tersebut, dia merasa si talent itu sudah mengikutinya dari semalaman. Tanpa banyak cincong, sosok tersebut langsung menusuknya dengan benda tumpul. Benda tajam maksudnya. Benda tumpul itu apa Bang? Kayak balok kayaknya sih. Oh iya, oke lanjut ya. Dan kesempatan dalam kesempitan, si topeng tersebut memegang dada si cewek. Asem. Kok bisa ya? Kesempatan. Tak lama si cewek pun tewas dan si topeng bajingan tersebut menggantung mayatnya di labirin sehingga menyatu dengan boneka alat peraga di Hellfest. Dan film pun dimulai. Jeng. Oh iya, tokoh utama di film ini bernama Natalie. Ada lagunya tuh Bang. Natalia. Asik, kayak film kita yang sebelumnya, Nan. Itu Natalia ada, Natalia. Oke, ia baru saja memutuskan untuk berkunjung ke rumah teman lamanya, Brock. Sesampainya Natalie di sana, ia dikejutkan dengan keberadaan salah satu teman yang menurut Natalie sedikit menyebalkan, yaitu Taylor. Taylor kan, penjahit itu kan? Iya. Bukan kolor ya kan? Taylor langsung saja menyapa Natalie dengan sebutan anak SD. Dan Taylor yang mulutnya asal ceplos aja nggak ada remnya ini mengatakan Natalie mau mantap-mantap oleh salah satu teman cowok mereka, Gavin. Dan ternyata si Gavin tersebut mempunyai tiket VIP ke Hellfest dan mengajak Brock beserta teman-temannya mengunjungi wahana tersebut pada malam Halloween. Pacar Brock, Quinn meminta mereka untuk bersiap-siap dan setelah mereka memakai kostum untuk acara Halloween, mereka berenam pun berangkat ke Hellfest. Di dalam perjalanan, Taylor mencerita bahwa beberapa tahun lalu, seorang wanita tewas ditusuk sungguhan di rumah hantu dan bergantungan di sana, seperti properti hingga baunya membusuk. Namun Natalie dan Brock mengira Taylor hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Bisa aja nih si Taylor rumah bordir. Di Hellfest sudah menunggu Acer dan Gavin. Ternyata Acer ini adalah pacar Taylor. Saat mereka bertemu, langsung aja tuh si Acer dipanjat sama si Taylor. Dan Gavin yang naksir sama Natalie pun menyapa Natalie dengan hangat dan mereka pun memasuki wahana tersebut. Namun tak lama nampak seseorang misterius juga masuk ke Hellfest. Sepertinya dia adalah makhluk bertopeng yang membunuh cabe-cabean di awal film guys. Dan benar saja, setelah dia melihat calon korbannya, dia langsung mengenakan topeng yang menyeramkan. Dan saat Natalie dan teman-temannya masuk ke wahana rumah hantu, mereka bertemu dengan seorang wanita yang ketakutan. Dia mencoba bersembunyi dari si pembunuh bertopeng. Natalie mengira ini adalah bagian dari pertunjukan taman hiburan Hellfest. Dan saat Natalie berhadapan dengan sang pembunuh tersebut, dia menunjukkan tempat persembunyiannya. Si bajingan bertopeng pun membunuh wanita di depan Natalie setelah Taylor dan Brock pergi. Natalie berpikir pembunuhan itu tampak terlalu nyata untuk menjadi daya tarik pertunjukan Hellfest. Dan begitu dia bersatu kembali dengan anggota kelompoknya yang lain, si topeng memperhatikan Natalie. Natalie menyampaikan kepada teman-temannya, kejadian itu seperti asli, namun teman-temannya menolak ketakutan. Di situ pula ada pertunjukan seorang talent menusuk tamu. Tapi yang ini beneran ecek-ecek guys.
Makin leluasalah topeng jahanam itu melakukan aksinya. Si Topeng pun mengikuti Natalie dan teman-temannya. Natalie yang udah sedikit parno, sekali lagi memberitahu teman-temannya. Tapi teman-temannya yang bangki semua ini memberitahu Natalie kalau dia itu cuma aktor. Dan tugasnya memang menakut-nakuti pengunjung. Gavin pun diberi kesempatan oleh teman-temannya untuk berduaan bersama Natalie. Kencan berdua yang asik nih, kayak terong dicabein lah pokoknya mereka. Terong dicabein. Mereka pun pergi ke photo booth untuk ambil jatah. Namun, si Topeng bajingan itu mengambil foto Gavin dan Natalie. Namun, Brock mencoba mengambil dari si Topeng tersebut. Setelah tidak berhasil mendapatkan foto mereka, Gavin pun mencoba mencuri si hadiah yang sebelumnya tidak ia menangkan. Sementara teman-teman mereka pergi ke taman wisata lain yang lebih ekstrim. Namun ia bertemu dengan si Topeng dan Gavin mencoba meminta kembali fotonya. Namun, malang bagi Gavin, si Topeng menyerangnya dan merebutkan tengkoraknya dengan palu. Dan si Topeng mensabotase HP milik Gavin. Natalie pergi sendirian menaiki wahana, sementara teman-temannya berpasangan. Di tengah jalan, kereta Natalie rusak, dan Natalie didekati oleh seorang pria yang tampaknya adalah si Topeng. Namun, ini adalah bagian dari perjalanan wahana tersebut. Dan Natalie beserta teman-temannya menemukan karyawan taman menggunakan topeng yang mirip dengan si Topeng pembunuh. Dia kayak ini bang ya, trauma ya, Iya, dengan jadi topeng itu ya. bener, tapi kayaknya makin banyak nih yang pakai topeng kayak si pembunuh jadinya, makin leluasa dong dia. Seorang talent Hellfest menangkap Taylor dan membawanya pergi. Dan teman-temannya berpisah untuk menemukannya dengan cewek-cewek masuk ke satu labirin sementara bagian cowok pergi ke labirin yang lainnya. Di mana wahana ini benar-benar menyeramkan guys karena talent dipersilahkan menyentuh tubuh para pengunjungnya untuk sensasi ketakutan Hellfest yang nyata. Si Topeng pembunuh menemukan Natalie di salah satu labirin, namun Natalie dapat berhasil melarikan diri dan keluar dari labirin. Namun Asher yang terpisah dari Queen terbunuh oleh si Topeng dengan menusuk bola matanya. Sadis nggak tuh? Natalie, Brock, dan Queen menemukan Taylor telah mengajukan diri untuk mengambil bagian dalam sebuah atraksi di mana dia akan dipenggal oleh guillotine di depan penonton secara langsung. Namun, pihak keamanan Hellfest mencegah Natalie menghentikan pertunjukan ketika dia mengenali sepatu boot si Topeng pembunuh yang berperan sebagai Algojo. Bilahnya nampak turun di leher Taylor, tetapi hanya memenggal kepala boneka yang mirip dengannya. Bangke! Namun, si Topeng mencoba untuk membunuh Taylor yang masih terkurung di guillotine. Ketika dia ditinggalkan berdua dengannya, setelah pertunjukan, Taylor lolos saat pedangnya gagal menembus lehernya pada pukulan pertama. Dia pun melarikan diri, tetapi si Topeng menangkapnya dan membunuh Taylor beserta Queen yang mencoba menolongnya. Duh, mulai kejam nih si Topeng nih, Nan. Gak ada akhlaknya sih bang. Dia bercacaran kayaknya sih. Saat kepanikan terjadi di taman, keamanan menahan karyawan taman yang mereka curigai sebagai pembunuhnya. Oh ini kayak impostor ya kita nyari ya. Iya. Tapi itu bukanlah si Topeng pembunuh. Dan si Topeng berdebah ini menjebak Natalie dan Brock dalam labirin yang mereka pikir sebagai pintu keluar dari taman. Di sini asli menegangkan guys. Di sini saat kesempatan Natalie melompat keluar dari pintu dan menusuk si Topeng jahanam di perutnya sebelum dia bisa membunuh Brock. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar labirin, polisi menerobos masuk ke labirin untuk menyelamatkan mereka dan menangkap si pembunuh. Bagaimanapun, si Topeng pembunuh telah berhasil melarikan diri dan pergi ke rumahnya di pinggiran kota. Dia menempatkan topengnya dan foto-foto Natalie dan Gavin yang dia curi ke dalam lemari dengan topeng lain dan apa yang tampak seperti piala dari pembunuhan sebelumnya. Putri kecil yang lain bangun untuk menyambut ayahnya dan ayahnya memberikan boneka binatang dari taman. Dan film pun berakhir. Sadis bang ya. Oke, jangan lupa Like, komen, share, dan subscribe video ini. Karena berbagi film itu indah.